Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa ila hadrati masyayikhina wa muallimina wa asatidina fi ma'hadil islami Nurul Muhibbin Barabai wa Balawan, khususan ila hadrati syekhi al-alim al-allamah al-arif billah Kiai Haji Muhammad Bakhit bin Kiai Haji Ahmad Bughdi, anna Allah yutawwil umurahum wa yuwassi' arzaqahum wa yusahih jasadahum bisirin nabi wa alihi wa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dapatlah kita menjumpai hari yang mulia, yang dimana pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu saat atau satu waktu yang mana bila kita di waktu itu minta kepada Allah, maka doa kita diijabah oleh Allah. Doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Masih menyambung pelajaran yang telah lalu tentang sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah adalah amalan yang banyak pahalanya, dan sembahyang berjamaah ini mempunyai syarat-syarat yang mesti dilakukan supaya mendapat pahala jamaah. Syarat-syarat mengikut imam. Mengikutnya makmum akan imam ada beberapa syarat. Satu, berniat mengikut imam atau berniat jamaah beserta takbiratul ihram. Jadi waktu kita mengucap Allahu Akbar, di dalam hati berniat mengikut imam atau niatnya berjamaah. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dalam hati sahajaku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah Ta'ala, atau niatnya jamaatan, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati jama'atan lillahi ta'ala.
di dalam hati sahaja ku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat berjamaah karena Allah Ta'ala. Kalau niat yang pertama tadi khusus gesan makmum aja yang memakai itu. Tapi amun jamaatan niatnya boleh imam, boleh makmum. Yang kedua, tidak terkemuka tumit makmum daripada tumit imam. Amun kita nang berjamaah di masjid ini orangnya banyak, itu sudah pasti tumit makmum lebih tamundur daripada tumit imam. Tapi amun orang sembahyang berjamaah berduaan, nah itu mau tamaju sedikit tumit makmum daripada imam. Adapun bila sama tumit keduanya, sama rata tumit imam dan tumit makmum, betatai bahigaan, maka tidak mengapa. Tetapi makruh lagi menggugurkan pahala jamaah. Makruh dan menggugurkan pahala jamaah. Kalau dapat pahala jamaah lagi. Padahal sembahyang berjamaah cuma pahalanya kalau dapat berjamaah. Itu amun sama. Amun tamaju bang batis makmum pada imam pada sah berjamaahnya. Yang ketiga, mengetahui makmum akan perpindahan imam. Yang ketiga, makmum tahu bahwa imam berpindah rukun. Imam ruku, makmum tahu di belakang pada imam ruku. Imam sujud, tahu si makmum pada imam sujud. Ada kalanya dengan langsung melihat perpindahan imam atau melihat perpindahan shaf yang di belakang imam. Makmumnya di belakang imam, otomatis ini kalau melihat imam bergerak, imam ruku, ini kalau melihat. Atau makmumnya di belakang situ cuma melihat gerakan shaf yang di belakang imam. Itu bagi penglihatan. Atau orangnya picak pada melihat atau mendengar suara imam. Kan imam itu berpindah hendak ruku, Allahu Akbar ya imam. Nah, bila mendengar sah mengikutnya. Atau suara muballigh yang dipercaya. Muballigh ini orang yang menyampaikan suara imam kepada makmum. Nah, kayak di Makkah, imamnya gimit aja Allahu Akbar ya imam. Kena si muballigh ini bersuara Allahu Akbar aja. Mau ulangi suara imam. Sama ada muballigh itu ikut sembahyang atau tidak. Di sini kalau ada kita muballigh imam aja bersuara. Tapi di Makkah ada imam, ada mubalighnya juga. Yang keempat, berkumpul imam dan makmum di suatu tempat. Artinya satu ruangan, imam lawan makmum. Kayak di masjid sini, satu ruangan ngarannya. Jika keduanya berada di masjid, sahlah berikutan keduanya. Dan bila salah satunya di masjid dan yang satunya lagi di luar masjid, maka disyaratkan jangan lebih jaraknya 300 hasta. Misalnya imam di muka sini, makmum seorangan di belakang situ. Di antaranya nih kadada orang, kadada saf kosong.
Nah, maka dihitung jaraknya mulai imam sini sampai ke sana 300. Amunnya lebih kada sah hanya mengikut imam. Dan jangan ada penghalat antara keduanya yang menegah lewat atau menegah melihat imam. Jangan ada penghalat antara keduanya yang menegah lewat atau menegah melihat imam. Jadi bila kita sembahyang berjamaah masjid hibak, mulai muka sini sampai sana hibak, maka nang di palatar masih kawa mengikut. Kenapa? Karena kawa masuk, karena kawa melihat imam. Nang dihigas itu kawa juga, nang dihigas ini kawa. Jadi tanyaman amun balawang dihigas ini. Nang ngalih itu di sebagian masjid kadada lawangnya dihiga, maka orang nama ikut imam di sebelah sini amun tertutup pada sah. Amun nang di taundur daripada lawang situ hanya sah. Bila taliwat pada sini kada sah lagi karena kadada lawang. Sama orang sembahyang hajat di rumah, nah itu perlu diperhatikan berjamaahnya kayak apa supaya pas jamaahnya. Yang kelima, menyamai menurut makmum akan imamnya pada mengerja atau meninggalkan sunat-sunat yang jahat menyalahinya. Makmum bagi imam pada sunat-sunat itu seperti sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud subuh Jumat, sujud tilawah adanya. Sujud karena kita membaca ayat-ayat sajadah. Di dalam Al-Qur'an ada 15 ayat nang bila kita membaca sunat kita sujud. Salah satunya nang dibaca imam waktu subuh Jumat serajin. Bila imam sujud, maka si makmum harus sujud juga. Ada boleh kada? Maka bila imam memperbuatnya, imbah membaca surah sajadah tadi sampai wahum la yastakbirun ya imam sujud, makmum wajib bagi makmum mengikutinya, umpat sujud juga si makmum. Dan bila imam meninggalkannya, wajib bagi makmum meninggalkannya. Imam kada sujud, si makmum jangan sujud, taruh saja berdiri juga, ikutin apa nang kayak imam. Maka jika imam memperbuatnya sedangkan makmum meninggalkannya atau sebaliknya, maka batallah sembahyang makmum itu. Imam sujud tilawah, si makmum kada, maka si makmum batal sembahyangnya. Atau imam kada sujud, si makmum sujud, batal juga. Kecuali bila makmum itu lupa atau jahil. Bila makmumnya lupa, kada ingat misalnya kemahiran bila wahum la yastakbirun itu sujud, sekalinya imam kada sujud, nah maka kada batal sembahyangnya. Contohnya lagi seperti sujud tilawah ialah tasyahud awal. Tasyahud awal sunat. Bila imam meninggalkannya, maka wajib bagi makmum meninggalkannya juga. Imam kada ingat misalnya tahiyat awal, makmum nang di belakang kada managoro juga, jadi imam terus berdiri.
maka si makmum wajib juga kada usah tasyahud awal. Tetapi bila imam mengerjakannya, boleh bagi makmum meninggalkannya. Tetapi sunat bagi makmum itu duduk kembali untuk mengikut tasyahud itu. Intinya ikuti napa nang dilegawi imam. Selama nang digawe imam itu bujur saja. Namun kita tahu imam salah itu misalnya salah nang membatalkan sembahyang, kayak sujud sekaliannya jangan diumpati karena sujud rukun, bila tinggal batal. Bila imam tertinggal sujud sekali, kita mau batik sama orangnya. Adapun sunat yang tidak jahat menyalahinya, maka tidak batal sembahyang makmum bila tidak menuruti imamnya, seperti kunut. Bila mengerja imamnya, boleh bagi makmum meninggalkannya. Imam berkunut, makmum kada, boleh aja. Dan bila meninggalkannya imam, boleh bagi makmum mengerjanya. Yang keenam, jangan terlambat makmum dari imam dengan 2 rukun fi'li tanpa uzur. Jangan terlambat daripada imam dengan 2 rukun fi'li tanpa uzur. Misalnya sembahyang imam baca surah, kita baca Fatihah. Imam melaju pembacaan, lalu terlambat si makmum. Maka jangan terlambatnya itu 2 rukun fi'li. 2 rukun fi'li, ruku lawan i'tidal, 2 rukun artinya. Bila lebih terlambatnya tanpa uzur tapi nya, maka batal sembahyang makmum. Yang ketujuh, jangan terlambat makmum daripada imam dengan 3 rukun fi'li yang panjang dengan uzur. Si makmum ini terlambat 3 rukun fi'li yang panjang. Rukun fi'li yang panjang itu ruku, i'tidal rukun pendek kada dihitung. Sujud sekali rukun panjang juga. Duduk antara 2 sujud rukun handap kada dihitung. Sujud yang kedua rukun panjang. Batas ini sampai sujud yang kedua. Jangan terlambat makmum dari imam dengan 3 rukun fi'li yang panjang dengan uzur. Bila ada uzur, maka boleh terlambat 3 rukun fi'li yang panjang. Bila kada uzur, itu 2 rukun fi'li. Contoh uzur, imamnya cepat bacaan, sedangkan makmum lambat bacaan atau geraknya. Itu artinya uzur. Imam laju bacaan, si makmum gimit hanya belajar menggunakan bismillah. Lambat, itu artinya uzur. Bila uzur, boleh terlambat 3 rukun fi'li yang panjang. Adapun terlambat karena was-was,
maka tidak dihukumkan uzur. Was-was, asa bujur, asa kana, asa salah, nah itu was-was namanya. Asa salah bacaan ulangi pulang, asa salah ulangi pulang, nah itu uzur. Itu bukan uzur, tidak dihukumkan uzur. Bila kayak itu maka terlambatnya hanya 2 rukun fi'li yang boleh. Bila lebih maka kada sah beikutan lagi, mulai awal pulang bahasa. Yang ke-8, jangan mendahului imam secara sengaja dengan 2 rukun fi'li, sekalipun 2 rukun itu bukan rukun panjang, seperti bahwa makmum itu ruku' dan i'tidal, kemudian turun untuk sujud, sedangkan imamnya masih berdiri. Jika dilakukan seperti itu, batallah sembahyang makmum itu. Berdahulu daripada imam 2 rukun, meskipun rukunnya kada rukun panjang. Jadi jangan dibiasakan terdahulu pada imam. Sama pun ada boleh juga, jangan dibiasakan sama. Imam Allahu Akbar umpat dia langsung bergerak, tapi tuntung akan berimam Allahu Akbar jadi imam hanyar bergerak, itu yang sempurnanya. Yang ke-9, sembahyang makmum itu muwafaqah dengan sembahyang imam, sama artinya pada perbuatan zahir. Oleh karena itu bagi orang yang sembahyang fardu tidak boleh mengikuti orang yang sembahyang gerhana bulan atau matahari. Karena sembahyang gerhana bulan atau matahari itu beda sembahyangnya lawan sembahyang biasa. Sembahyang gerhana itu 2 kali berdiri, 2 kali membaca Fatihah, 2 kali ruku', dihitung 1 rakaat. Bila 2 rakaat sembahyang jumlahnya 4 kali ruku', 4 kali membaca Fatihah. Kada sama tuh lawan sembahyang biasa. Maka orang nang sembahyang biasa kada boleh mengikut orang nang sembahyang gerhana bulan atau gerhana matahari. Atau sembahyang jenazah, sembahyang zuhur 4 orang sembahyang jenazah kada sah beikutannya, berjamaahnya. Kenapa? Karena kada sama gawiannya. Atau sebaliknya, karena tidak muwafaqah cara sembahyang keduanya. Bila sama aja gawiannya, sabarataan, berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya sama, boleh aja beikutan nang wajib. Jadi imam di belakang sembahyang sunat boleh, atau di muka sembahyang sunat, di belakang sembahyang wajib boleh juga. Nah, kada boleh itu yang belain cara sembahyangnya, hanya kada boleh mengikut. Imam sembahyang tarawih, nang di belakang mang kada sembahyang subuh, boleh aja, sah aja. Daripada kada sembahyang, tahun ini orang kenapa aja kada tarawih, aku banyak keadaan subuh, jadi kada 4 tarawih. Di rumah tuh amun tagawe juga mangkada, amun 20 kali tagawe mangkada di rumah, baik 4 ke masjid marah niatnya mangkada, nyata tagawe 20 kali mangkada ano. 10 kali itu, 10 kali mangkada. Mun di rumah mun tagawe itu baik ke masjid 4 imam
Marahan niatnya balain. Yang ke-10, tiada mengetahui atau menyangka oleh makmum akan batal sembahyang imamnya dengan hadas atau lainnya. Syaratnya juga bahwa makmum ini kada tahu bahwa imam itu tidak mengetahui atau menyangka bahwa imam itu batal. Bila kita menyangka atau tahu imam batal, maka kita kada boleh mengikut. Kita sembahyang di belakang imam. Pas imam sujud, kita lihati di telapak betisnya ada tai cacak. Maka kita kada boleh ikut muparakah. Atau sembahyang di belakang imam. Sehalnya imam ini memperbuat sesuatu yang membatalkan sembahyang, jangan lagi diumpati muparakah kita. Karena kada sah kita mengikutnya. Yang ke-11 yang diikuti itu bukan makmum. Nah, kita jadikan imam itu bukan makmum. Kayak penggambarannya ini berlaku bagi orang yang sembahyang masbuk tarudi. Nah, tarudinya jauh benar, misalnya rakaat ketiga, rakaat keempat, atau orang parak salam hanya datang ke masjid. Nah, itu imam salam, lalu ada makmum nang masbuk berdiri. Nah, maka nang berdiri itu kita umpati, kita getok belakangnya, kita umpati, kita jadikan ini sebagai imam. Kalau ini masih jadi makmum, kada boleh kita mengikuti. Ini harus sudah lepas daripada imamnya. Bila sudah lepas, hanya kita ikuti. Yang ke-12, jangan imamnya itu ummiyun, yakni orang yang cedera membaca huruf-huruf Fatihah atau tasdid-tasdidnya, sedangkan makmum baik bacaan. Jangan mengikut imamnya pilat, sedang di belakang baik bacaan. Perhatian, satu, laki-laki tidak boleh mengikut perempuan atau khunsa bancir. Lelakian kada boleh mengikut, artinya jadi makmum imamnya bibinian atau khunsa. Khunsa ini orang yang mempunyai kelamin dua, kelamin lelakian ada, kelamin binian ada. Itu khunsa ngarannya. Ini asli, lain yang bebenciran tuh lain. Mun bebenciran tuh lelakian juga. Yang ketiga, khunsa tidak boleh mengikut perempuan atau khunsa. Karena khunsa ini dikhawatirkan inya kena jadi laki-laki. Mun mengikut imam, imamnya perempuan kada sah. Atau nang diikutinya khunsa juga, khunsa sama pada khunsa berikutan kada sah juga. Kenapa? Bisa jadi khunsa nang jadi imam ini hendak jadi bibinian. Perhatian kedua, satu, perempuan sah mengikut perempuan, makmumnya bibinian, imamnya bibinian, sah berikutan. Yang kedua, perempuan sah mengikut khunsa, karena bisa jadi si khunsa ini sebagai perempuan, maka perempuan mengikut perempuan sah aja. Atau khunsa ini kena jadi laki-laki, perempuan mengikut laki-laki sah juga. Yang ketiga, perempuan sah mengikut laki-laki. Yang keempat, khunsa sah mengikut laki-laki. Yang kelima, laki-laki sah mengikut laki-laki.
khunsa ini jarang terjadi. Jadi yang ada itu perempuan dan laki-laki. Lelaki jadi imam, bibinian jadi makmum. Jangan tak paling bibinian yang jadi imam, makmumnya lelakian luput salah. Meskipun bibiniannya ta'lim daripada lelakian, tetap lelakian lebih diutamakan jadi imam. Karena imam itu sebagai pemimpin. Memilih pemimpin sama pilih nang lelakian, jangan pilih binian. Jadi pembakal lah, jadi bupati, jadi gubernur, presiden, jangan sampai memilih bibinian. Meskipun dia pintar, meskipun dia sarjana macam-macam. Masbuk, makmum yang terlambat. Masbuk ialah makmum yang tidak sempat menyempurnakan Fatihah pada waktu berdiri imam. Termasuk masbuk makmum yang mengikut imam sedangkan imamnya itu dalam keadaan rukuk. Jadi dua. Yang pertama masbuk, orang yang kada sempat menyempurnakan Fatihah pada waktu berdiri imam, datang terlambat. Imam baca surah, kita hanya datang, kita baca Fatihah, baru tuntung Fatihah, imam rukuk sudah. Itu artinya masbuk. Termasuk masbuk juga makmum yang mengikut imam sedangkan imamnya dalam keadaan rukuk. Kita datang ke masjid, imam sudah rukuk. Itu masbuk marahnya. Orang yang masbuk hendaklah langsung bertakbiratul ihram dan berniat mengikut imam. Kalau imam sedang rukuk, hendaklah terus rukuk. Jangan membaca doa iftitah atau ta'awuz. Bila sempat rukuk bersama imam, maka dihitung dapat rakaat. Bila selisih, yakni di saat masbuk turun rukuk, saat itu juga imamnya naik i'tidal, maka tidaklah dihitung bagi masbuk mendapat rakaat. Jadi syarat supaya kita mendapat rakaat beserta imam bila masbuk itu harus mendapati rukuk beserta imam, walaupun rukuknya satu umat saja, sekedar membaca subhanallah asal bersamaan dengan imam. Bila berselisih itu kada dihitung dapat rakaat. Dan orang masbuk tadi langsung takbiratul ihram, berniat mengikut imam, langsung rukuk. Jangan baca macam-macam lagi. Baca iftitah ada usah, baca auzubillah ada usah juga. Karena Fatihah si makmum nang masbuk tadi sudah ditanggung oleh imam. Dan masbuk ini jangan dibiasakan. Hendaklah kita sudah siap sebelum azan. Karena orang yang siap sebelum azan itu mempunyai keutamaan kena di akhirat. Bercahaya muhanya. Orang lain kadap muha. Orang yang siap sebelum azan, orang mengaji masih di masjid. Nah, kita siap sudah berwudu, berhamih itu berwudu, berbaju, tinggal tulak aja lagi. Orang azan langsung berangkat. Kena di akhirat muhanya bercahaya.
Maka di akhirat banyak terkumpul manusia, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Macam-macam sifat manusia. Ada yang muhanya bercahaya, ada namanya hirang, ada nang berbaju, ada nang ada nang berjalan, ada nang bertingkau, ada nang jungkir balik, tangan di bawah, batis ke atas berjalan. Macam-macam, tergantung amalan perbuatannya di dunia. Kemudian kena pembahasan salat Jumat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat disampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa amala wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina hikmataka min khazain rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu